Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Bernawan dari kelompok 5 yang terdiri dari Melati Puspa, Raffi Francisca, Ruben Adi Suryo, dan tentu saja saya sendiri. Hari ini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai cara menetapkan tujuan yang tepat setelah menonton video Smart Goals. Tujuan, apa sih tujuan? Tujuan merupakan gagasan tentang masa depan atau hasil yang diinginkan yang seseorang atau sekelompok orang bayangkan, rencanakan, dan berkomitmen untuk dicapai. Orang berusaha untuk mencapai tujuan dalam waktu yang terbatas dengan menetapkan batas waktu. Bagaimana sih menetapkan tujuan yang tepat? Di sini ada 5 sifat yang harus kita terapkan dalam kehidupan supaya dapat mencapai tujuan dengan tepat. Spesifik, measurable, attainable, relevant, time-bound. Satu, spesifik. Dalam menentukan tujuan, kita harus spesifik supaya kita tahu apa yang akan kita fokuskan. Tujuan harus jelas dan didefinisikan dengan baik, seperti jam berapa, kapan, di mana kita harus melakukan tujuan itu. Dua, measurable. Kita harus terukur dalam menentukan tujuan, seperti berapa yang kita ingin capai dan kita dapat mengevaluasi kembali ketika tidak tercapai dan memulai kembali dengan ukuran yang lebih kecil. 3. Attainable. Kenapa harus dapat dicapai? Karena kebanyakan orang menetapkan tujuan yang sulit, bahkan mustahil dicapai. Itu tidak salah, karena itu akan membuat kita termotivasi, tetapi hanya untuk sementara. Jika kita menetapkan tujuan yang dapat kita capai, kita bisa tingkatkan tujuan kita terus-menerus sampai melampaui batas kemampuan kita. 4. Relevan. Tujuan kita harus sesuai dengan apa yang kita butuhkan dalam mengambil hidup dan karir. Karena jika kita mengejar tujuan yang salah, itu akan tidak berguna bagi karir kita dan membuang waktu kita. 5. Time-bound. Tujuan harus mempunyai batas waktu, karena jika tidak dibatasi akan membuat kita menunda-nunda tujuan tersebut. Jika kita punya batas waktu, kita pasti akan terdesak jika sudah dekat waktu deadline dan kita mau tidak mau harus melakukan tujuan tersebut. Kesimpulannya, kami sebagai mahasiswa jadi termotivasi untuk menggunakan 5 sifat tersebut untuk menetapkan tujuan supaya tepat dalam menentukannya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Puspa Fania Asyara. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan membawakan hasil diskusi dari kelompok saya dari tugas video yang berjudul How to Stop Screwing Yourself Over. Nah, dari tugas video tersebut kami mendapatkan sebuah tema dengan judul Cara Membangun Semangat Saat Kondisi Tidak Nyaman. Pendahuluan, latar belakang. Pada era sekarang ini, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sekali milenial, khususnya mahasiswa, yang sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa dalam diri mereka sendiri. Namun, ketidakkepercayaan diri membuat mereka menutup potensi diri yang mereka miliki. Untuk mendapatkan apa yang mereka mau, maka harus dimulai dengan kesadaran diri dari mereka sendiri. Dan juga mereka harus dapat melewati segala tantangan agar dapat mencapai tujuan yang sudah mereka rencanakan. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana sih caranya keluar dari zona nyaman? Lalu rumusan masalah yang kedua, apa yang mendorong diri kita untuk melangkah lebih maju? Dan rumusan masalah yang terakhir yaitu bagaimana cara agar berani untuk mengambil resiko memulai sesuatu hal yang baru? Dari rumusan masalah tersebut, kita bisa memberikan sebuah tujuan, yaitu meningkatkan potensi diri adalah tujuan yang dapat dikerjakan oleh semua orang, khususnya generasi milenial. Proses meningkatkan kualitas diri seringkali membuat tidak nyaman, karena proses tersebut tidaklah instan. Sehingga perubahan diri itu juga memaksa diri keluar dari rasa zona nyaman.
Lalu pembahasannya yang pertama, kekuatan yang paling besar adalah ketika ucapan yang kita sampaikan mampu mendorong diri kita untuk keluar dari zona nyaman tersebut. Yang kedua, lakukan sesuatu hal yang tidak pernah ingin kita lakukan agar kita dapat melakukan sesuatu hal apapun nanti. Lalu yang ketiga, jika ingin mendapatkan sesuatu, maka kita harus siap untuk mengambil resikonya nanti. Yang keempat, cobalah membuat sesuatu hal yang baru dalam diri kita sendiri. Selanjutnya yang kelima, jangan pernah mengatakan baik kepada diri sendiri. Sebenarnya, diri sendiri itu tidak sedang baik-baik saja. Yang keenam, masalah itu tidak dibuat, tetapi masalah itu muncul karena kita tidak pernah menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang terakhir, yang ketujuh, paksalah diri sendiri untuk mendapatkan apa yang kita inginkan selama ini. Dari pembahasan di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa semua orang, khususnya generasi milenial, harus berani mengambil resiko. Terkadang kita semua takut melakukan sesuatu hal yang baru. Takut akan kegagalan, takut tidak berhasil, takut jatuh, dan tidak percaya diri ketika kita berada dalam kondisi sulit. Mungkin sangat sulit mengambil sebuah keputusan, apalagi posisi keputusan yang sangat cepat ini mendorong diri kita untuk keluar dari zona nyaman tersebut. Nah, pesan kami untuk generasi milenial, jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru. Meskipun kita belum pernah melakukan sesuatu tersebut. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan video selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ruben dan Raffi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan tentang presentasi yang sudah kelompok saya diskusikan tentang The 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey. Oke, yang pertama ada be proactive. Jadi maksud dari habit ini adalah kita harus bersikap proaktif. Proaktif sendiri itu yaitu selalu bersikap positif pada keadaan di sekitar kita dan berusaha tetap tenang. Janganlah kita bersikap reaktif atau bersikap negatif pada keadaan di sekitar kita, karena kita tidak akan bisa maju. Usahakan kita yang mengatur hidup, bukan hidup yang mengatur kita. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, begin with the end in mind. Maksud dari habit ini adalah kita harus menentukan dari akhir tujuan kita. Menurut Stephen Covey, terdapat dua cara kita menentukan tujuan akhir kita. Pertama dengan kita sendiri yang menentukan, dan yang kedua orang lain yang menentukan hidup kita. Yang ketiga, put first, think first. Utamakan hal yang terpenting dahulu. Menentukan waktu dan prioritas mana yang harus dikerjakan utama. Dan menyampaikan dulu hal yang tidak terlalu penting. Jadi, maksud dari poin ketiga ini, contohnya, misalkan kita bisa ambil dari kehidupan sehari-hari kita. Misalkan kita, contoh simpelnya, misalkan kita sedang menabung buat, sedang menabung nih. Terus, misalkan kita ada dua pilihan. Misalkan kita mau beli mainan atau kita akan menabung untuk membeli seperti buku untuk belajar gitu. Jadi kita harus membeli buku dahulu dan menyampaikan mainan tersebut. Oke, yang keempat, think win-win. Berpikir
menang, bukan saya dan kamu yang menang, tetapi kita sama-sama menang. Apa maksudnya? Maksudnya jika kita unggul dalam sebuah bidang, kita bisa membagi ilmu kita ke orang yang kurang bisa dalam bidang tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika orang tersebut memiliki keunggulan dalam bidang yang berbeda, dia bisa membagi ilmunya ke kita. Oke, selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya, itu Raffi. Dipersilahkan. Yang kelima, seek first to understand then to be understood. Kita dituntut saling menghargai dan memahami keinginan orang lain, bukan hanya diri kita sendiri. Yang dimaksudnya yaitu kita harus sama-sama saling menghargai, tidak ada dalam berbeda pendapat. Ya. Next. Okay, next. Yang keenam, sinergi hampir sama dengan target. Namun perbedaannya adalah sinergi harus mempunyai hasil yang benar-benar luar biasa. Bukan hasil yang pas rata-rata. Next. Yang ketujuh, sharpen the saw. Maksud hobi ini untuk mengasah kemampuan diri kita, mempengaruhi diri kita dengan menambah ilmu baru, pengalaman baru, dan lain-lain yang bertujuan agar diri kita terus tumbuh dan berkembang. Conclusion-nya, kita sebagai mahasiswa harus punya tujuan kemana kita melangkah, mempunyai sifat saling menghargai, dan harus bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu supaya mempunyai hasil yang maksimal. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.